Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanif Samendra. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil observasi mengenai masalah aspek-aspek dampak lingkungan. Dan poin yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah analisis dampak lingkungan, ya, atau sering disingkat AMDAL. Tujuan menganalisis dampak lingkungan itu sebagai supaya kita, kalau misalkan kita ingin buat usaha di sebuah tempat tertentu, di lingkungan tertentu, kalau misalkan kita sudah menganalisis, kita bakalan tahu gitu apa-apa yang terjadi di lingkungan itu, apakah lingkungan itu layak atau tidak untuk ditempati. Nah, analisis dampak lingkungan ini sangatlah penting untuk kita lakukan, guna ya itu yang saya tadi katakan, kita akan berani, atau misalkan tidak ada keraguan gitu dalam membangun sebuah usaha atau bisnis di tempat tersebut gitu. Kita bakalan tahu objek-objek, tempat-tempat apa yang akan kita cocok atau tidak, maksudnya itu cocok atau tidak lingkungan ini untuk kita lakukan gitu. Analisis dampak lingkungan ini sangat bermanfaat juga untuk kita yang akan membuat usaha dan untuk masyarakat juga, karena menganalisis dampak lingkungan kan kita tidak ada yang tahu gitu loh, mana lingkungan yang bagus, karena lingkungan yang kurang bagus gitu, kalau misalkan kita tidak ada niat untuk menganalisis lingkungan tersebut gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ingin sukses atau mempercepat kesuksesan kita dalam bidang usaha, yaitu pertama kita harus menganalisis dampak lingkungan dulu, apakah layak atau tidak untuk ditempati. Mungkin itu penjelasan singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis dampak lingkungan secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan ini berarti kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Nah, adapun manfaat bagi pemerintah, yang pertama adalah AMDAL dapat menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan sebagainya. Dengan demikian, kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat akan terjamin. Selanjutnya, menghindari konflik yang mungkin timbul di masyarakat akibat adanya proyek-proyek lainnya. Yang ketiga, mencegah potensi terjadinya kerusakan sumber daya alam, baik itu yang dikelola oleh proyek maupun di luar proyek ataupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan rencana pembangunan daerah, pembangunan nasional, dan pembangunan internasional. Yang kelima, memberikan jaminan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Yang keenam, sebagai alat pengambilan keputusan bagi pemerintah. Itulah manfaat AMDAL bagi pemerintah. Selanjutnya adalah manfaat AMDAL bagi para pemilik proyek. Untuk yang pertama adalah sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan proyek. Selanjutnya sebagai informasi lingkungan seperti informasi sosial dan informasi budaya masyarakat. Yang terakhir, melindungi proyek sehingga tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Selain itu, dapat melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan, dan memprediksi masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sasaran proyek, sebagai bahan penguji sebagai komprehensif dan perencanaan proyek, untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga bisa melakukan penyempurnaan. Demikianlah manfaat AMDAL bagi proyek. Selanjutnya, yang terakhir adalah manfaat AMDAL bagi masyarakat. AMDAL bagi masyarakat
adalah salah satu ujung tombak di lapangan dalam memahami kondisi di lingkungannya, sehingga manfaat AMDAL bagi masyarakat adalah: 1. Masyarakat akan mengetahui rencana pembangunan yang ada di daerahnya sehingga bisa menyesuaikan diri. Yang kedua, masyarakat juga perubahan lingkungan sesudah proyek itu dibangun sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dapat memahami permasalahan mengenai proyek secara jelas sehingga bisa terhindar dari kesalahpahaman serta bisa terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungannya. Demikian manfaat AMDAL secara umum. Sekian dari saya. Terima kasih. Sumber peraturan dan perundang-undangan analisis dampak lingkungan ada berlaku secara internasional dan ada juga yang berlaku untuk suatu negara saja. Dalam satu negara, dapat saja peraturan dan perundang-undangannya berbeda menurut provinsi dan sektoralnya. Berlaku secara internasional, peraturan-peraturan yang bersifat internasional mengenai analisis dampak lingkungan dapat berupa deklarasi, perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Sebagai contoh, deklarasi Stockholm yang disebut Declaration of the United Nations Conference of the Human Environment yang oleh semua negara anggota PBB tahun 1972. Berlaku di dalam negeri, di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan dapat dijumpai pada tingkat nasional, sektorial, maupun regional atau daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis dampak lingkungan yang kemudian ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 sampai 15 tahun 1994. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang komponen AMDAL. Komponen AMDAL merupakan suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Analisis ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari VIL atau penyajian informasi lingkungan, KA atau kerangka acuan, lalu ANDAL analisis dampak lingkungan, lalu RVL rencana pemantauan lingkungan, dan RKL rencana pengelola lingkungan, dan yang terakhir yaitu ANDAL analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Arti dampak penting di sini adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar yang diakibatkan oleh kegiatan sesuatu. Yang harus digarisbawahi dari pengertian di atas adalah tidak semua rencana kegiatan tidak harus dilengkapi dengan ANDAL, karena itu hanya diterapkan pada kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu sistematika pengelolaan lingkungan. Sistematika pengelolaan lingkungan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Sistematika lingkungan hidup ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan pengendalian. Yang pertama yaitu pencegahan. Pencegahan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Upaya ini dapat dilakukan sebagai berikut, antara lain yaitu penerapan prinsip pembangunan, penerapan teknologi bersih, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Yang kedua yaitu tahap pengendalian. Tahap pengendalian merupakan upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penerapan peraturan, pemantauan
kualitas lingkungan hidup, pembersihan dan pemulihan lingkungan. Pembangunan dalam pencegahan yaitu pembangunan berkelanjutan yang merupakan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang kedua itu teknologi bersih adalah teknologi yang dapat mengurangi atau menghilangkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Teknologi ini dapat diterapkan pada berbagai kegiatan seperti industri, pertanian, dan transportasi. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu kecerdasan masyarakat atau kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Yang perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terus yang kedua yaitu mengenai pengendalian. Yang pertama itu dari pemerintah, peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu maksud dari peraturan perundang-undangan ini adalah mengendalikan supaya agar dengan adanya undang-undang dapat mengatur gitu, agar yang melanggar dari pencemaran lingkungan ini bisa diberikan sanksi. Terus yang kedua itu pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan kualitas lingkungan hidup ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan hidup. Hasil pemantauan ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu pembersihan dan pemulihan lingkungan pembersihan dan pemulihan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang telah rusak. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan pemulihan dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang telah rusak. Nah, pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh aspek masyarakat, pemerintah, swasta, dan juga para pekerja untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.